Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan keempat ini, manajemen mata kuliah manajemen keuangan ya, kita akan membahas tentang teori struktur modal dari materi yang sudah saya share di adlink masing-masing. Baik. Kita akan mulai dengan teori struktur modal. Jadi dalam teori struktur modal itu ada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi struktur modal ini bisa diubah-ubah supaya nilai perusahaan tersebut optimal atau maksimal gitu. Nah, kira-kira bagaimana struktur modal ini supaya nilai perusahaan itu optimal? Nah, di sini ada beberapa teori dari struktur modal. Nah, untuk ini nilai perusahaan menurut pendekatan tradisional. Di sini ada tiga perusahaan A, B, C dengan ya informasi masing-masing perusahaan. Ada laba, bunga, laba, tersedia pemegang saham, ada KS, VS, KB, VB, weighted average cost of capital, KS. KS ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pemegang saham, keuntungan saham. KB tingkat keuntungan yang disyaratkan kreditur atau pemberi pinjaman. VS ini nilai pasar saham, VB nilai pasar utang, lalu biaya modal rata-rata tertimbang, WACC-nya. Nah, itu tadi pendekatan yang tradisional. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu Modigliani dan Miller. Tahun 1950-an ada dua orang ekonom yang menentang pandangan tradisional yang tadi ya. Kalau tadi di tradisional nilai perusahaan itu dilihat dari ini. Ya. Kemudian yang pendekatan Modigliani Miller ini sedikit berbeda. Jadi tahun 1960-an kedua ekonom tersebut yaitu Modigliani dan Miller memasukkan faktor pajak dalam analisis mereka dan menyimpulkan bahwa nilai perusahaan dengan hutang yang lebih tinggi dibandingkan yang tanpa hutang itu itu lebih tinggi yang pakai hutang begitu. Nah, kenaikan tersebut karena adanya penghematan pajak dari penggunaan hutang. Itu yang ini pendekatan Modigliani Miller. Kalau tadi di pendekatan tradisional di sini tidak pajak belum dimasukkan ya. Untuk melihat perusahaan itu nilainya besar atau kecil. Nah, proposisi Modigliani Miller tanpa pajak. Jadi ada beberapa asumsi Modigliani Miller ini. Yang pertama tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, individu dan perusahaan meminjam pada tingkat yang sama. Nah, ini mengajukan dua proposisi, yaitu proposisi tanpa pajak dan dengan pajak. Kita lihat yang proposisi 1, tanpa pajak, nilai perusahaan menggunakan hutang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. VL, value leverage, di sini nilai perusahaan dengan hutang. Lalu VU, nilai yang tidak menggunakan hutang. Value for unlevered. Ini sama nilainya jika untuk proposisi 1 tanpa pajak. Nah, dengan kata lain, kondisi tanpa pajak, berpendapat bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Gitu. Nah, sekarang ini adalah salah satu ilustrasi arbitrase. Kita masuk ke arbitrase dulu. Nah, arbitrase ini apa? Begitu ya. Jadi, Anda sebagai contoh ya ilustrasinya, Anda sebagai pembeli nih, pembeli ke toko ya, pernah mengalami atau melihat barang di toko tersebut, kemudian barang itu memiliki harga yang berbeda. Nah, dari toko yang
toko pertama dengan toko yang lain itu punya barang yang berbeda. Jadi Anda masuk mall, ada toko sepatu A dan B, di toko dengan produk yang sama, di toko A itu sepatunya misalkan harga 5.000, di toko B sepatunya harga 7.000. Nah, pada dasarnya Anda akan memilih harga yang relatif terjangkau dan minim. Kalau tadi antara 5.000 dan 7.000, berarti Anda akan memilih yang harga 5.000 begitu. Nah, oleh sebab itu, karena dengan memilih harga yang 5.000, Anda merasa mendapatkan keuntungan. Wah, ada selisih 2.000 nih dari harga yang berbeda antara toko A dengan B. Karena memperoleh harga yang murah tadi ya. Nah, meskipun dari satu sisi di toko A ini menguntungkan, bisa jadi di toko A ini ada masalah yang lain begitu. Nah, ini yang dimaksud arbitrase, di mana satu sisi menguntungkan tetapi bisa menimbulkan masalah bisnis atau masalah yang lain gitu. Nah, ini misalnya ya, seorang investor punya 10% saham perusahaan B. Nah, ini saham perusahaan B yang ini. Kemudian menghasilkan penghasilannya 60 kali 10%. Ini 10% ya. 60 ini dari laba tersedia untuk pemegang saham. Investor tersebut dengan memegang saham B menanggung resiko utang sebesar 10% kali 267,67. Ini nilai hutang BB. Karena nilai perusahaan A dan B berbeda, investor melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk proses arbitrase. Kalau investor menjual 10% saham B sebesar 10% kali 273, maka memperoleh kas masuk sebesar 27,3 gitu. Ini ya dari nilai value saham 273 ini dibulatkan. Kemudian dengan meminjam sebesar 10%, utang perusahaan B akan mendapatkan kas masuk sebesar 26,7. Lalu membeli 10% saham A maka sebesar 10%, maka mendapatkan 50. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah arbitrase. Ada dua alternatif nih. Alternatif 1, investasi pada 10% perusahaan B atau melakukan proses arbitrase. Ini ya langkah-langkahnya yang tadi sudah dihitung. Ada risikonya, ini kas yang diterima. Nah, ini misal nilai perusahaan A menjadi 500, sedangkan nilai saham B menjadi 300, sementara nilai utang perusahaan B menjadi 200. Nilai total perusahaan A sama dengan nilai total perusahaan B, yaitu 500. Gitu. Ini misalkan nilai perusahaannya sama, di sini tidak ada arbitrase. Misal investor tersebut melakukan proses arbitrase yang sama dengan sebelumnya. Nah, ini ada langkah-langkah untuk membandingkan tingkat keuntungan dan resikonya. Tadi dengan skema yang baru, begitu ya, yang ini. Nah, lalu ini untuk proposisi kedua dari teorinya Modigliani-Miller tanpa pajak, mengatakan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk perusahaan yang menggunakan hutang naik proporsional terhadap peningkatan rasio hutang saham. Di sini tingkat keuntungannya yang dihitung ya. Tingkat keuntungan saham, kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, dengan demikian menggunakan hutang yang semakin banyak, perusahaan bisa menggunakan sumber modal yang lebih murah, begitu. Karena sebagian besar penghasilannya ini dia akan terpotong hutang. Semakin besar labanya, maka pajaknya akan semakin besar. Nah, pajak ini akan mengurangi memberikan keuntungan untuk perusahaan gitu. Ini dari proposisi Modigliani dan Miller. Nah, kalau ini dengan pajak, ya, yang tadi tanpa pajak
itu ada dilihat dari nilainya, kemudian tingkat keuntungannya. Sekarang proposisi M tanpa pajak. Ini misalkan contoh nih roti nih. Roti bulat. Nah, ini pajak, ini saham, ini hutang. Ini yang A ya. Nah, pajak ini dibayar ke pemerintah. Ini sahamnya separuh. Ini hutangnya sekian. Nah, kalau ini hutangnya sekian, lalu ini pajaknya lebih kecil. Jadi kalau hutangnya semakin besar, maka pajaknya ini semakin besar. Nah, kemudian sahamnya ini menjadi lebih sedikit. Nah, tapi kalau hutangnya dia juga besar, ini pajaknya kecil, ini sahamnya sedikit, begitu. Jadi dibagi 3, saham, hutang, pajak. Pajak yang dibayar pemerintah ini kas keluar. Ini kas keluar. Hutang itu kan kita perusahaan mendapatkan pinjaman dari pihak lain begitu ya. Jadi kas masuk. Nah, di sini masuk. Kemudian bunga dari hutang ini itu mengurangi pajak. Kalau hutangnya itu semakin besar, berarti bunganya akan semakin besar. Nah, bunga yang semakin besar ini akan mengurangi pajak atau biaya yang dibayarkan kepada pemerintah. Maka kalau hutangnya semakin besar, dia pajaknya semakin kecil karena bunganya semakin besar. Jadi perusahaan akan menghemat kas keluar. Kas dalam artian untuk pembayaran pajak ke pemerintah. Jadi pajaknya kecil kalau dia hutangnya besar begitu. Tapi kalau hutangnya sedikit, bunganya juga kecil, maka pajaknya akan lebih besar gitu. Nah, gambar B ini penggunaan hutang semakin besar. Pajak yang dibayarkan semakin kecil. Berarti menghemat aliran kas keluar. Jadi, yang tersisa di gambar B nampak lebih besar dibandingkan roti yang tersisa pada gambar A. Nah, ini bisa digunakan untuk struktur modalnya, bisa kita pakai untuk saham. Yang di sini sisanya. Kalau ini modal dari hutang, ini kita bisa modal dari saham. Nah, kalau hutangnya mau ditambah banyak, pajaknya dia makin kecil atau sahamnya dia lebih besar begitu. Ini struktur modal. Jadi komposisi modal yang seperti apa yang membuat nilai perusahaan ini optimal. Nah, kalau di Modigliani Miller tadi dengan pajak, tanpa pajak, di sini dengan pajak. Ini persamaan satu, kita lihat dari nilai ya. Value leverage, value unleveraged, kemudian TC ini tax. Gitu, ini rumusnya. Nah, nilai perusahaan tanpa hutang merupakan nilai sekarang dari tingkat keuntungan laba ya, earning before interest tax, sebelum pajak dan bunga. Ini nilai perusahaan itu. Lalu didiskontokan dengan biaya modal saham tanpa hutang. Penghematan bunga didiskontokan dengan biaya modal hutang. Perbedaan diskonto tersebut disebabkan karena risiko yang berbeda antara EBIT dengan bunga. Kemudian ini proposisi 2, ini persamaan kedua dengan pajak. Biaya modal saham akan meningkat dengan semakin meningkatnya hutang. Tetapi penghematan dari pajak lebih besar. Jadi kalau untuk saham hutangnya meningkat, sahamnya bisa jadi meningkat tapi pajaknya lebih kecil. Gitu. Lalu teori yang jadi kesimpulannya di teori MM ini masih kontroversial ya. Mana yang dalam kenyataannya tidak ada perusahaan yang punya hutang sebesar itu begitu. Jadi masa mau hutang sebanyak-banyaknya kan, pengennya tidak ada hutang begitu, tapi ternyata hutang ini memberikan implikasi juga positif dari sisi bunga hutang yang mengurangi pajak. Nah, kemudian teori yang ketiga, trade-off dalam struktur modal. Lalu, jadi di teori trade-off ini perusahaan yang
ada hal-hal yang membuat perusahaan ini tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya, begitu. Karena bisa jadi kalau hutangnya cash flow-nya tidak bisa untuk menutup hutang, akan muncul adanya kebangkrutan dari perusahaan, gitu. Jadi ada biaya kebangkrutan. Nah, kemudian saya lanjut ke model Miller dengan pajak perusahaan dan personal. Jadi ada ini, saya akan lanjut untuk menerangkan yang berikutnya. Pecking order teori. Jadi di teori trade-off yang tadi itu ada implikasi bahwa manajer akan berpikir kerangka trade-off antara penghematan pajak dengan biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Tapi kemudian Donaldson tahun 61 itu melakukan pengamatan terhadap struktur modal dan menunjukkan adanya perusahaan yang mempunyai keuntungan tinggi ternyata cenderung menggunakan hutang yang lebih rendah gitu. Saat keuntungannya tinggi itu mereka ternyata hutangnya lebih rendah gitu. Jadi teori ini masih antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi, bisa saling kontroversial begitu. Nah, ada skenario urutan dalam pecking order teori. Ini urutannya ya. Perusahaan memilih pendanaan internal, menghitung target rasio, kemudian ada sticky cost, gitu, biaya perlekatan. Teori pecking order ini tidak mengindikasikan ya target struktur modal, tapi lebih pada urut-urutan pendanaan. Jadi teori urutan sebetulnya perusahaan itu yang utama mengambil modal atau memperoleh modal itu lebih baik yang mana? Utang prioritasnya pada hutangkah atau prioritasnya pada sumber modal. Nah, kalau di teori pecking order ini urutannya tadi mulai dari internal dulu. Jadi perusahaan ini memperoleh modal itu sebaik-baiknya adalah didapat dari kegiatan perusahaan itu sendiri, yaitu laba. Kemudian setelah itu baru kira-kira nanti dihitung ada nggak kesempatan untuk investor begitu. Nah, lalu dihitung nanti kalau misalkan sudah dari internal sudah tercukupi, kalau kurang berarti kita coba ini dari eksternal. Eksternal itu banyak sekali. Ada yang bisa dari saham, bisa dengan surat hutang, atau dari pinjaman bank gitu. Nah, mana yang lebih dulu? Kalau tadi pertama laba, kemudian bisa juga menggunakan investasi dari pemegang saham dulu, pemegang saham internal. Setelah dari pemegang saham internal masih kurang nih modalnya perusahaan, kita ambil yang dari saham, kemudian menerbitkan saham. Jadi perusahaan dapat menerbitkan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum begitu. Kemudian kalau sudah setelah penerbitan saham bisa jadi perusahaan mengeluarkan surat hutang. Setelah surat hutang yang masih berkaitan ya antara pihak perusahaan dengan masyarakat, yang terakhir adalah pendanaan dengan hutang. Begitu. Ini bisa jadi pendanaan terakhir ya, hutang ini. Oke, itu tadi teori pecking order di mana ada urut-urutan perusahaan ini memilih modal yang menguntungkan untuk perusahaan itu yang mana dulu, begitu, sumber modalnya. Lalu teori yang lain ini ada Myers dan Maslov tahun 1977. Myers-Maslov ini ada teori asimetri. Jadi informasi yang di dalam perusahaan dengan informasi dari misalkan investor atau pemegang saham itu bisa jadi berbeda. Apa yang ada di perusahaan itu ditangkapnya berbeda dengan pemegang saham atau investor. Nah, ketidaksinkronan informasi ini bisa terjadi karena berbagai hal ya. Bisa jadi ada informasi yang disampaikan kurang lengkap dan sebagainya.
seperti itu. Kondisi perusahaannya, kemudian dari pihak luar itu pemegang saham ada isu-isu yang beredar, ini bisa menjadi pengaruh dari asimetri informasi. Lalu teori berikutnya teori signaling. Jadi ada ini sinyal di mana struktur modal perusahaan itu bisa saja memberikan sinyal. Misalkan perusahaan ini dari tahun 2020 ke 2021 ternyata nilai perusahaannya labanya meningkat nih. Kira-kira dengan laba meningkat ini apa ya yang berdampak? Mungkin bisa jadi harga sahamnya meningkat. Nah, ini yang dimaksud sinyal. Jadi sinyal itu bisa ditangkap adanya struktur modal tadi. Atau bisa jadi ada sinyal perusahaan akan membeli perusahaan lain begitu, akan mengakuisisi perusahaan lain. Kemudian ada sinyal penambahan utang. Penambahan utang bisa bermakna macam-macam ya. Penambahan utang ini bisa jadi operasionalnya memang membutuhkan tambahan biaya, atau juga bisa perusahaan tersebut menambah utang karena untuk akuisisi perusahaan lain, itu juga bisa. Jadi ada berbagai pemaknaan terkait dengan sinyal dari struktur modal. Tadi ada hutang, kemudian saham, mungkin perusahaan menerbitkan saham baru. Mengapa? Nah, ini ada banyak hal yang berkaitan dengan perusahaan itu, operasionalnya. Kemudian ke depan, rencana ke depan dari perusahaan itu, begitu. Ada sinyal positif ataupun sinyal negatif dari perusahaan itu yang dilihat dari struktur modal tadi, hutang, kemudian ada saham. Kemudian teori lainnya ada teori agensi atau keagenan dan pendekatan interaksi produk dan pasar dan juga pengendalian perusahaan. Ya, silahkan nanti lebih lanjut bisa dibaca masing-masing ya. Begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.